Panggung menggambarkan suasana pedalaman Aceh yang asri. Tuku Umar, Cunyain, Tengku Ciditiro, dan Panglima Polem berkumpul di sebuah rumah panggung yang sederhana. Saudara-saudaraku, Belanda semakin gencar menyerang tanah air kita. Mereka tak henti-henti mencoba melakukan Aceh. Namun, kita tidak pernah menyerah. Itu kita harus melawan dengan segala daya yang kita miliki. Jangan biarkan tanah Aceh yang kita cintai jatuh kepada tangan mereka. Ini adalah jihad, sebuah kewajiban untuk mempertahankan agama dan tanah air. Dengan iman dan keberanian, kita akan mengusir mereka dari tanah ini. Kita akan bertempur sampai titik darah terakhir. Aku siap memimpin pasukan ke medan perang. Demi Aceh, demi kehormatan kita. Panggung berubah menjadi perkemahan para pejuang Aceh. Prajurit Aceh sedang mempersiapkan senjata seperti rencong dan lain-lain. Malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Aku merasa darahku mendidih, siap untuk bertempur melawan penjajah. Tuku Umar dan Cunyain masuk dan menghampirinya. Itulah kebanggaan Aceh. Jangan pernah takut, karena kita bertempur tidak hanya menggunakan kekuatan, namun menggunakan keberanian dan kecerdikan. Ingat, kita berjuang untuk masa depan anak cucu kita. Jangan pernah mundur. Aceh harus merdeka. Panggung menggambarkan medan pertempuran yang dipenuhi suara dentuman meriam dan letusan senapan. Letnan Belanda memimpin pasukan Belanda, sementara Tuku Umar memimpin pasukan Aceh dengan strategi yang cerdik. Serang mereka, hancurkan semua perlawanan. Majulah para pejuang Aceh, tahankan tanah kita. Pertempuran terjadi. Prajurit Aceh bertarung gagah berani melawan prajurit Belanda. Panglima Polem dan Tengku Ciditiro membantu memimpin pasukan Aceh. Jangan biarkan Aceh menginjak kaki di tanah kita. Aceh adalah milik kita. Setelah pertempuran, Tuku Umar dan Cunyain merencanakan strategi baru. Mereka berdua berdiskusi di tenda sederhana. Kita harus bermain cerdik. Aku akan berpura-pura menyerah kepada pasukan Belanda untuk mencuri senjata mereka untuk memperkuat pasukan kita. Tapi suamiku, itu sangat berbahaya. Bagaimana jika mereka mencium rencana kita? Ini adalah satu-satunya cara untuk melemahkan mereka dari dalam. Percayalah, aku akan kembali dengan kemenangan. Aku selalu percaya padamu. Semoga Tuhan melindungi langkahmu. Panggung berubah menjadi markas Belanda. Tuku Umar yang berpura-pura menyerah kini berada di dalam kubu Belanda. Dia berkomunikasi dengan Letnan Belanda. Dari Tuku Umar, kamu telah mengambil keputusan yang bijaksana dengan bergabung bersama kami. Terima kasih Tuan Letnan, aku akan membantu kalian menguasai Aceh. Namun, pada saat yang tepat, Tuku Umar mengisyaratkan kepada prajurit Aceh yang sedang menyusup. Mereka merebut senjata dan mengalahkan pasukan Belanda dengan cepat. Ini jebakan, mereka mengikuti kita. Ini Aceh, tanah para pejuang. Kalian tidak akan pernah menguasainya. Panggung menunjukkan Tuku Umar dan Cunyain kembali ke perkemahan pejuang Aceh dengan senjata yang berhasil direbut dari Belanda. Pasukan Aceh merayakan kemenangan kecil mereka. Allahu Akbar. Kita bisa melemahkan musuh dengan kecerdikan dan keberanian. Ini adalah perjuangan yang wajib kita syukuri. Tapi perjuangan ini belum selesai. Belanda akan datang kembali dengan kekuatan lebih besar. Berhadapan dengan ribuan tentara. Tapi semangat juang Aceh tidak pernah padam. Kita akan terus berjuang sampai Aceh merdeka. Suatu hari nanti, anak dan cucu kita akan hidup di tanah yang merdeka. Berkat perjuangan kita. Demi Aceh, demi kemerdekaan.
Panggung menggambarkan suasana lembah dengan pemandangan Danau Toba di kejauhan. Sisingamaraja 12, Raja Ompu Lontung, Raja Patuan Nagari, dan Raja Sibagari yang berkumpul di bawah sebuah pohon besar. Mereka duduk dalam lingkaran dengan wajah serius. Saudara-saudaraku, tanah Batak kita cintai kini ingin dikuasai oleh pasukan Belanda. Mereka ingin menguasai tanah kita, menghancurkan adat dan budaya kita. Apakah kita harus diam saja? Tidak, Raja. Kami siap melawan mereka. Darah Batak mengalir di tubuh kami dan kami tidak akan membiarkan tanah ini jatuh ke tangan mereka. Boleh memiliki senjata yang lebih canggih, tapi kita memiliki keberanian dan pengetahuan tentang tanah ini. Mereka tidak akan mudah menaklukkan kita. Kita harus menyusun strategi yang matang. Perang ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga kecerdikan. Kita harus menyerang mereka di titik yang paling lemah. Panggung berubah menjadi sebuah desa Batak. Prajurit Batak 1 dan 2 sedang mempersiapkan senjata seperti tombak, panah, dan lain-lain. Mereka berbicara sambil mempersiapkan diri. Malam ini kita akan berhadapan dengan musuh yang kuat. Tapi aku tidak takut, karena kita bertempur untuk mempertahankan tanah leluhur kita. Nah, saudaraku, ini adalah perang yang sudah kita tunggu-tunggu. Semoga roh nenek moyang memberkahi langkah kita. Sisingamaraja 12 masuk dan menghampiri mereka, memotivasi mereka dengan kata-kata penuh semangat. Kalian adalah prajurit Batak sejati, pewaris dari kehormatan dan keberanian. Pertahankan tanah kita dengan segala kekuatan yang kalian miliki. Tanah Batak adalah tanah kita, dan kita tidak akan menyerahkannya. Panggung menggambarkan medan pertempuran di hutan lebat. Letnan Belanda memimpin pasukan Belanda dengan arogan, sementara Sisingamaraja 12 memimpin pasukan Batak dengan strategi yang cermat. Mereka, jangan beri ampun. Serang mereka, wahai prajurit Batak, pertahankan tanah air kita. Pertempuran terjadi. Prajurit Batak 1 dan 2 bertarung gagah berani melawan prajurit Belanda. Raja Patuan Nagari dan Raja Sibagari yang membantu mengarahkan pasukan Batak dengan cermat. Jangan biarkan mereka menembus pertahanan kita. Ini adalah tanah kita, dan mereka tidak punya tempat di sini. Setelah pertempuran sengit, pasukan Batak mundur sementara. Mereka berkumpul kembali di sebuah gua di hutan dengan suasana yang penuh dengan ketegangan. Kita kuat, Raja. Kita kehilangan banyak prajurit dalam pertempuran tadi. Kita mungkin kalah dalam pertempuran ini, tapi perang ini belum usai. Kita harus merubah strategi. Mari kita gunakan pengetahuan kita tentang hutan ini untuk menyerang mereka saat mereka lengah. Kita akan membagi pasukan menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok akan menyerang dari arah yang berbeda, membuat mereka kebingungan dan panik. Kita akan menyerang mereka seperti harimau di malam hari. Mereka tidak akan tahu dari mana serangan akan datang. Panggung berubah menjadi beberapa lokasi di hutan. Pasukan Batak menyerang konvoi Belanda dengan taktik gerilya.
Pasukan Belanda kebingungan dan kehilangan arah. Apa-apaan ini? Mereka menyerang di segala arah. Saya tidak dapat bertahan lama di sini. Ini adalah tanah Batak. Pohon dan semak belukar adalah sekutu kami. Setelah serangan gerilya yang sukses, pasukan Batak merayakan kemenangan kecil mereka di sebuah hutan. Kita berhasil memukul mundur mereka, Raja. Ini adalah bukti bahwa tanah Batak tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Kita harus tetap berjuang, karena Belanda tidak akan menyerah begitu saja. Tapi hari ini, kita telah membuktikan bahwa semangat Batak tidak bisa dipadamkan. Perjuangan kita belum selesai, tetapi kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak mau ditaklukkan oleh penjajah. Demi tanah leluhur, demi kehormatan, kita akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Batak merdeka! Batak merdeka! Mereka pun meninggalkan panggung dalam suasana penuh dengan semangat perjuangan yang tak tergoyahkan. Panggung menggambarkan suasana hutan lebat. Di tengah panggung, Pangeran Antasari, Gusti Muhammad Arsyad, Gusti Raden Kasuma, dan Gusti Muhammad Said berkumpul di bawah pepohonan. Saudara-saudaraku, malam ini kita akan menentukan nasib bangsa Banjar. Penjajah Belanda semakin merajalela, merampas tanah kita, menghina harga diri kita. Sudah saatnya kita bangkit dan melawan. Benar, Pangeran. Mereka mengira kita lemah. Tapi mereka lupa bahwa semangat juang Banjar tak akan pernah padam. Kita akan menyerang mereka dengan segala kekuatan yang kita miliki. Tidak ada jalan lain selain meraih kemerdekaan. Belanda mungkin memiliki senjata yang lebih canggih, tapi kita memiliki tanah yang kita kenal baik dan rakyat yang siap berkorban. Kita akan buat mereka menyesal bila datang ke tanah ini. Panggung berubah menjadi perkemahan pejuang Banjar. Prajurit Banjar sedang mempersiapkan senjata dan perlengkapan perang. Malam ini akan menjadi malam yang panjang. Aku merasa darah mendidih, siap untuk bertempur. Lalu Pangeran Antasari masuk dan menghampirinya. Kamu adalah kebanggaan Banjar. Ingat, kita bertempur bukan hanya dengan kekuatan, melainkan dengan kecerdikan dan keberanian. Jangan pernah ragu. Ingat, Tuhan selalu bersama kita. Panggung menggambarkan medan pertempuran. Ada pergerakan cepat antara pasukan Banjar dan Belanda. Suara tembakan dan teriakan perang terdengar. Letnan Belanda memimpin pasukan Belanda, sementara Pangeran Antasari memimpin pasukan Banjar. Hancurkan mereka! Tunjukkan siapa yang berkuasa di sini! Majulah demi Banjar! Pertempuran terjadi. Prajurit Banjar bertarung melawan prajurit Belanda. Gusti Raden Kasuma dan Gusti Muhammad Said membantu memimpin pasukan Banjar. Beri mereka ampun, dan ini kita. Setelah pertempuran, pasukan Banjar mundur ke hutan. Mereka berkumpul kembali dengan wajah penuh luka dan kekecewaan. Kalah dalam pertempuran hari ini, tetapi tidak dalam perang. Mereka terlalu kuat. Mungkin kalah hari ini, tapi kita akan kembali dengan strategi yang lebih baik. Kita akan menggunakan teknik gerilya, memukul mereka dari arahan yang tidak mereka duga. Kita akan menyebarkan pasukan ke seluruh wilayah, mengganggu jalur supply mereka, dan melemahkan mereka perlahan-lahan. Panggung menggambarkan beberapa lokasi di hutan. Pasukan Banjar menyerang konvoi Belanda dengan taktik gerilya. Pasukan Belanda bingung dan kewalahan. Bagaimana mungkin mereka tahu setiap langkah kita? Ini seperti melawan bayangan.
Ini adalah tanah kami Belanda. Setiap pohon, setiap sungai adalah sekutu kami. Setelah banyak serangan gerilya yang sukses, Belanda terpaksa mundur dan dinyatakan menyerah. Pasukan Banjar merayakan kemenangan kecil mereka di tengah hutan. Saudara-saudaraku, kita berhasil memukul mundur mereka. Ini adalah bukti dengan adanya kekuatan dan semangat juang, kita berhasil mengusir penjajah dari bangsa Banjar. Permulaan, perjuangan kita belum berakhir, tapi kita telah menunjukkan bahwa Banjar tidak pernah akan turun. Suatu hari nanti, tanah Banjar akan benar-benar bebas dari penjajah, dan kita akan dikenal sebagai para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan. Setelah berbagai rintangan yang mereka lalui, mereka pun hidup tentram dan meninggalkan panggung dengan semangat juang yang membara.